Tunggu, sabar Jo. Masuk ya. Oke, masuk ya. Oh. Ya, malam ini kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita akan membahas tentang materi hubungan kepemimpinan dan inovasi. Ini saya buat semacam, sebenarnya hanya satu slide saja, tapi saya buat dalam bentuk gambar sehingga lebih lebih mudah tersampaikan. Yang pertama ini ada Steve Jobs. Itu dia katakan bahwa inovasi itu adalah yang membedakan antara pemimpin dan pengikut. Inovasi ini selalu melekat pada sikap seorang pemimpin gitu. Sedangkan seorang pengikut selalu mereka mengikut. Jadi mereka tidak pintar berinovasi, tidak pintar membuat sesuatu hal yang baru, selalu mengikut aja. Jadi kalau kita rasa-rasa bahwa kita ini kayaknya, saya ini mengikut aja, lebih banyak mengikut aja, berarti kita ke tipe seorang pengikut. Sedangkan seorang pemimpin itu lebih banyak menciptakan, lebih banyak membuat sesuatu hal yang baru. Jadi adalah Steve Jobs itu mengatakan bahwa yang membedakan antara pemimpin dan pengikut itu adalah inovasi itu sendiri. Pemimpin berinovasi sedangkan pengikut tidak berinovasi, atau dia menjadi pengikut bagi pemimpin. Itu. Nah, ini bedanya antara bos dan pemimpin gitu. Bos itu selalu menyuruh, ya. Ini sudah ada tandanya ini. Sedangkan pemimpin itu mengajak. Itu. Mengajak, membantu, perhatian, selalu care, selalu peduli dengan orang lain. Itu adalah seorang pemimpin. Sedangkan bos, seperti pada gambar yang di sebelahnya, itu selalu memerintah, menunjuk, dan lain sebagainya. Itu yang sangat membedakan antara pemimpin dan bos itu sendiri. Selanjutnya, ini leadership itu berawal dari bagaimana dia memotivasi bawahan itu sendiri, kemudian membentuk namanya teamwork atau kerja tim, dan kerja tim inilah yang mengantarkan seorang pemimpin dan pengikutnya pada tingkatan namanya kesuksesan itu sendiri. Jadi berawal dari, jadi pemimpin itu harus termotivasi. Jadi ada masalah harus ada motivasi, ada kendala harus ada motivasi. Kalau tidak ada motivasi itu seperti matinya jiwa kepemimpinan sendiri gitu. Jadi kepemimpinan itu harus ada motivasinya, kemudian membangun tim yang ada di dalam organisasi untuk mewujudkan namanya cita-cita bersama atau cita-cita dari organisasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya, ini Jun dan kawan-kawan tahun 2008 dalam Jamaluddin Ancok tahun 2012 menemukan dalam penelitian bahwa ada hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan inovasi dalam sebuah perusahaan. Gitu. Jadi di dalam gambar ini, teman-teman, ini seorang pemimpin itu harus mempunyai visi, pandangan jauh ke depan, kemudian harus memberikan inspirasi. Inspirasi itu adalah semacam ide yang
apa ya, penggabungan antara ide dan aplikasi yang baik gitu. Jadi ada ide yang baik tetapi diaplikasikan, jadi semacam inspirasi. Makan. Pempek. Jadi menjadi inspirasi bagi bawahannya. Kemudian seorang leader itu harus bisa membangun tim. Jadi 3 ini yang harus diingat. Pertama, dia punya visi, kemudian membangun inspirasi, kemudian membangun tim yang baik. Itu menjadi seorang leader. Tim yang baik. Ya, menjadi tim yang baik. Membangun tim yang baik. Kemudian selanjutnya, ini perbedaan tadi antara manajer dan leader. Kalau leader itu dia selalu bersama-sama dengan bawahannya. Jadi ibarat ini adalah besi yang beratnya kurang lebih 1 ton mungkin. Ya kemudian diangkat sama-sama. Jadi dia tidak memerintah tapi memberi contoh. Di depan memberi contoh kepada bawahannya gitu. Agar bersama-sama menggerakkan benda ini gitu. Ya. Nah, kemudian pemimpin itu harus selalu ada di depan, jangan ada di belakang. Karena dia menjadi contoh bagi orang yang ada di belakangnya gitu. Nah, sedangkan manajer itu selalu dia memerintah, jadi dia tidak kerja, bawahannya lah yang kerja. Dia hanya main tunjuk saja, main suruh-suruh saja ini itu gitu. Itu gaya seorang manajer. Jadi beda sekali antara seorang leader dan seorang manajer di sini ya. Iya, Pak. Nah, kemudian di sini beberapa faktor yang mendorong inovasi. Yang pertama, pemimpin itu selalu mengajak pengikut atau followers untuk membangun visi perusahaan bersama atau visi bersama. Apabila visi yang dibangun memiliki tujuan yang mulia, maka karyawan akan merasa hidupnya bermakna. Gitu. Jadi dalam sebuah perusahaan itu, jikalau rekan-rekan mahasiswa punya perusahaan, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat visi perusahaan itu sendiri. Jadi visi itu adalah cita-cita jauh ke depan. Itulah yang memuliakan orang-orang di dalam organisasi. Gitu. Misalnya visi kita adalah di Ilmu Buton itu adalah menjadikan membentuk karakter pemimpin yang berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah itu sangat mulia sekali gitu. Jadi itulah salah satu visi dari Universitas Muslim Buton, bagaimana membentuk karakter calon pemimpin bangsa yang punya akhlak, ya, kemudian punya jiwa entrepreneurship, kemudian berperan serta dalam proses pembangunan misalnya. Nah, itu akan menjadi satu tujuan yang mulia. Maka karyawan akan merasa hidupnya bermakna. Keinginan untuk hidup bermakna ini akan memacu motivasi dalam dirinya atau disebut dengan intrinsic motivation. Bekerja bukan melulu mencari uang, melainkan juga mencari makna kehidupan. Jadi di sini ada gambar seorang pemimpin mengajak bawahannya, mari kita sama-sama menuju pada tujuan yang sama. Dia bilang bahwa kita tidak melulu harus mencari uang saja, gitu. Tetapi harus ada makna kita dalam bekerja. Saya pernah waktu itu bekerja dalam satu perusahaan, di mana memang gajinya cukup besar, tetapi seakan-akan kita tidak merasakan gaji itu sendiri, gitu. Jadi kita bekerja dikejar oleh uang gitu. Bukan mengejar uang, tapi dikejar oleh uang, kita diperbudak oleh uang, tetapi kita tidak memahami diri kita sendiri itu gitu. Jadi kita menjadi budak dari uang itu sendiri, setiap hari kerja, setiap hari pokoknya lembur sekali. Tapi kita tidak memahami makna dan arti dari kita mendapatkan gaji itu seperti apa sebenarnya. Jadi bukan mendapatkan gaji, tapi seberapa bermakna kita dalam sebuah organisasi sebenarnya. Nah, itu yang harus kita cari. Jadi apalah gunanya kita mendapatkan gaji yang banyak, kemudian kita di bawah tekanan,
kita selalu dimarahi, kita selalu diejek, diintimidasi, difitnah dan lain sebagainya, hidup kita tidak punya makna di situ. Betul tidak? Betul, Pak. Gitu. Jadi di organisasi bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi yang lebih penting lagi adalah mencari makna dari kehidupan itu sendiri. Kehidupan. Kemudian selanjutnya, teman-teman, ini ada kalimat ya, mungkin ekonomi mungkin sulit, tetapi jika kita bisa bersyukur, maka kesulitan ini pun adalah sebuah berkah. Jadi kesulitan bisa kita maknai itu adalah sebuah berkah jikalau kita pandai bersyukur. Hari ini misalnya kita punya pendapatan yang kecil, misalnya gajinya hanya 1.500.000, sementara pengeluaran kita itu lebih dari 1.500.000 misalnya dalam 1 bulan misalnya. Maka ya ada 2 respon yang menjadi pilihan dalam hidup ini. Pertama, apakah kita syukur dengan pemberian Tuhan itu sambil kita berusaha, atau kita menggerutu, kita banyak menyalahkan orang lain, banyak menyalahkan bos, banyak menyalahkan lingkungan, keadaan, sehingga seakan-akan hidup ini terasa sulit sekali gitu. Ya, itu yang ada di makna kalimat ini. Ekonomi mungkin sulit, tapi jika kita bisa bersyukur, maka kesulitan ini pun adalah sebuah berkah. Jadi berkah tidak meski adalah sebuah kegembiraan ya. Tetapi bersyukur itu pada saat kita mendapatkan kegembiraan, pada saat kita mendapatkan cobaan, pada saat kita mendapatkan kesulitan, ya kita harus bersyukur, gitu. Harus bersyukur. Hari ini kita tidak punya uang, tapi ada orang yang tangannya tidak ada lagi, ya, yang kadangkala hari ini mungkin tidak makan, atau mungkin satu hari makannya hanya nasi saja. Maka pandai-pandailah kita melihat ke bawah, jangan terus melihat ke atas gitu. Ini juga ada, sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tetapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup gitu. Jadi gaya hidup itu meskipun sudah jadi bos, gajinya sudah 1 bulan itu misalnya 10 juta, 50 juta, tetapi kalau untuk kebutuhan gaya hidup, tidak akan bisa. Tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah. Iya, Pak. Tetapi kalau uang yang ada itu adalah untuk kita hidup, untuk kita makan, untuk beraktivitas, untuk kita menikmati hidup ini, maka uang sekecil apapun kita akan bersyukur. Tetapi kalau misalnya gaya hidup yang kita penuhi, maka bukan besarannya, bukan besaran gajinya, tetapi ini gaya hidup ini yang membuat manusia jadi tidak bermakna gitu. Dia hanya dibaluti dengan cover saja gitu. Iya, Pak. Kemudian di sini selanjutnya adalah mengapresiasi gagasan yang muncul dari pengikut, membuat karyawan merasa dirinya berharga. Jadi coba kalau di dalam organisasi itu kita praktekkan, kita keluarkan saja jempolnya kita kepada teman rekan kerja kita, kepada bawahan kita, itu akan dia rasakan enak sekali gitu. Rasakan ada sebuah penghargaan gitu. Oh, ini dihargai itu. Meskipun hasilnya kecil atau mungkin hasilnya cukup mengecewakan, kasih jempol saja. Kasih jempol, kasih dia motivasi. Atau beri dia applause, beri dia tepuk tangan yang bagus. Good job gitu. Kerja yang bagus,
Tetapi kedepannya harus seperti ini lagi, harus lebih baik lagi daripada hari ini. Jadi kasih dulu motivasi, kasih dulu apresiasi, jangan langsung dimarahi, jangan langsung dikata-katai. Nah, itu akan menjadikan nuansa dalam organisasi atau para pengikut kita tidak akan bekerja dengan maksimal. Mereka akan selalu merasa kecewa dengan apa yang menjadi reaksi dari pimpinan kita atau sesama rekan kerja kita. Nah, ini gerakan yang sederhana tetapi punya makna yang sangat baik sekali. Kemudian selanjutnya, atasan yang benar akan meluruskan kesalahan bawahan tanpa mempermalukan mereka. Atasan yang baik akan mengapresiasi kerja baik bawahan tanpa membuatnya lupa diri. Nah, itu selanjutnya adalah karyawan diberi tantangan. Nah, jadi karyawan kasih tantangan lah ya. Beri mereka tantangan, beri mereka satu semacam game ya, atau semacam tugas yang membuat mereka semakin berpikir ya, mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dan berdayakan mereka. Kita berdayakan mereka itu adalah, pertama adalah memberikan mereka jabatan, yang pertama. Yang kedua adalah memberikan mereka kesempatan untuk berbicara, memberikan kesempatan untuk memimpin, memberikan ruang, memberikan panggung untuk memimpin sebuah organisasi. Jadi libatkan mereka dalam sebuah kegiatan agar mereka berdaya. Ini akan membuat karyawan termotivasi untuk mengeluarkan semua potensi yang mereka miliki. Jadi beri mereka tantangan, jangan terlalu dimanja, beri mereka tantangan. Ya, kalau mereka sudah bekerja bagus, sudah bekerja, berikan mereka apresiasi, ya, dan tanggung jawab ya, dan berikan mereka kekuatan, berdayakan mereka, libatkan mereka dalam setiap kegiatan agar merasa memiliki organisasi sendiri. Ternyata organisasi ini bukan hanya miliknya bos, tapi milik kita bersama, milik kita semuanya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Mengerti, Pak. Lanjut, Pak. Nah, kemudian karyawan diajak untuk berpikir secara tidak lazim, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah out of box thinking atau out the box gitu, berpikir di luar box gitu, di luar kotak gitu ya. Jadi memikirkan sesuatu di luar kotak gitu. Seperti ini. Maybe we should try to think out of the box. Mungkin kita akan mencoba memikirkan keluar dari box ini gitu. Jadi ini mereka di dalam box, mereka mau berpikir ya di luar dari box ini gitu. Jadi ini ilustrasi. Agar kenapa? Agar yang inilah yang disebut dengan innovation department gitu. Agar mendapatkan organisasi yang inovatif. Jadi kalau kita mau berinovasi, berpikir di luar dari box itu sendiri. Orang bilang jangan cari aman aja lah. Cari tantangan yang bagus ya, yang terbaru. Supaya memicu adrenalin kita memikirkan, bergerak dengan berbagai tantangan yang ada, dan itu akan menjadi pelajaran dalam hidup kita gitu. Nah, kemudian selanjutnya memperhatikan kebutuhan dan peduli dengan permasalahan karyawan. Kita care. Care itu adalah peduli dengan karyawan. Ada masalah, jangan langsung dibentak, jangan langsung dimarahi. Tanya dulu masalahnya apa, kenapa sampai tidak termotivasi, kenapa sampai tidak datang, apa masalahnya, apakah dia lagi sakit, orang tuanya sakit, keluarganya sakit, adiknya mungkin.
Itu. Hanya berikan mereka dorongan moral, ya, dukung mereka secara moral maupun finansial, bantu mereka agar mereka merasa memiliki bahwa saya ini punya pimpinan yang baik gitu. Nah, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Eh, Iya, Pak. saya melihat ini sederhana, tetapi kalau kita lakukan dalam organisasi akan memberikan manfaat yang besar. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Iya, Pak. Jelas sih, Pak. Sebentar.